Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Adapun KD yang kita pelajari kali ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 dan IPA KD 3.3. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak, menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan, dan mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Berdasarkan gambar, kalian bisa menyebutkan ada nanas, timun, anggur, cabai, pisang, daun bawang, jamur, dan lain-lain. Apakah kriteria dari makanan sehat? Ya, makanan yang sehat mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, vitamin, protein, dan mineral. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dialog berikut ini. Dayu: wah, sedapnya sarapanku hari ini. Edo: sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu: ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Siti: aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Dayu: betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti: sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Edo: aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu: wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan suatu kepada para pembaca. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis atau yang disarankan oleh pembuat iklan. Amati iklan tersebut dengan seksama. Untuk memahami lebih lanjut tentang iklan, mari kita simak hal-hal berikut ini. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, radio, dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan. Kata kunci adalah kata-kata inti dari iklan. Mari kita lihat iklan nomor 1 dan menganalisis unsur-unsur yang ada di iklan tersebut. Perhatikan gambar dan tulisannya.
Gambarnya berupa buah-buahan segar, sedangkan kata kunci pada tulisan tersebut adalah makanan sehat dan bergizi. Tujuan iklan tersebut agar masyarakat mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk hidup sehat dan awet muda. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga menghasilkan susu? Nah, mari kita belajar sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, mari kita simak video tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Pencernaan sapi. Sapi mempunyai 4 pencernaan besar di lambungnya, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sapi menelan rumput tanpa mengunyah dengan halus. Makanan ditelan melalui esofagus, kemudian dicerna ke rumen dengan bantuan bakteri hingga menjadi bubur. Pada saat istirahat, makanan ini kembali ke mulut untuk dikunyah. Di sini sapi mengunyah makanan menjadi lebih halus. Makanan ini kemudian masuk ke bagian retikulum dan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, makanan masuk ke omasum dan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu dilanjutkan ke bagian abomasum. Di abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Makanan bergerak menuju usus halus. Di usus halus terjadi absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Bagaimana anak-anak? Unik bukan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Berdasarkan video yang telah kalian amati, dapat kita buat bagan atau alur mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Di antaranya, makanan dikunyah di mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, masuk ke bagian rumen dan dikunyah kembali di mulut, kemudian masuk ke bagian retikulum, omasum, dan abomasum. Dari abomasum kemudian makanan disalurkan ke usus halus, dan yang terakhir adalah sisa makanan dibuang di anus. Nah anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membuat gambar sapi seperti contoh di layar pada kertas ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Yang pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, memberi tanda panah atau gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Dan yang terakhir, warnailah gambarmu sebaik dan semenarik mungkin.
Nah, anak-anak, demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri sekian, jangan lupa perbanyak membaca buku referensi. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.